الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وأمتنا بأسراره آمين. الفصل السابع. قال: الفصل السابع في الظاهر والمؤول. الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له dilalatan dhanniyatan wa ihtimali ghairihi. Jadi ini pembahasan yang melanjutkan dilalah mantuk. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya mantuk itu dilalahnya kadang ada yang jelas, kadang yang tidak jelas sama sekali, kadang jelas tapi ada kemungkinan yang lain. Maka kalau dilalahnya itu sangat jelas dan tidak ada kemungkinan yang lain, maka itu dikatakan dengan nas. Dan kalau tidak jelas sama sekali, maka itu dikatakan dengan mujmal atau ijmal. Kalau jelas tapi masih ada kemungkinan yang lain, namanya zahir. Seperti contoh, ra'aitu asadan, saya melihat singa. Apa arti asad di sini? Arti asad di sini adalah singa. Jadi jelas mempunyai arti singa. Tapi ada kemungkinan mempunyai arti laki-laki yang berani. Jadi kalau ada lafaz mempunyai makna jelas tapi ada kemungkinan yang lain, maka itu dikatakan dengan zahir. Jadi zahir adalah huwallazi dalla 'alal ma'na allazi wudi'a lahu dilalatan dhanniyatan ma ihtimali ghairihi. Nah, sekarang zahir, lafaz yang zahir kadang tidak bisa diartikan makna yang zahir, sehingga harus dipalingkan dari makna zahir ke makna yang lain yang jauh. Namanya makna yang marju. Seperti lafaz asad, ra'aitu asadan. Ketika melihat laki-laki sedang sholat, di mana laki-laki tersebut pemberani, lalu saya mengatakan ra'aitu asadan yusalli. Jadi di sini lafaz asad dipalingkan dari makna aslinya ya ke makna yang jauh, yaitu makna pemberani. Maka itu dikatakan mu'awwal. Wa qad qaddamna al-farqa bainahu wa bainan nassi wal mujmal. Jadi kita sudah menjelaskan perbedaan antara nas, mujmal dan zahir awal al-kitab. وقد أجمع العلماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه وهو أغلب الكلام. Jadi mayoritas pembahasan dalam fikih atau masadir syariah itu yang banyak adalah amal bidzahir, mengamalkan yang zahir. Jadi kalau kita cek fikih-fikih syariat dari awal sampai akhir, itu yang banyak adalah yang zahir. Am itu zahir atau nas atau mujmal? Am itu zahir. Mutlak itu zahir atau tidak? Zahir. Qala ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Apa artinya itu? Yadullahi, apa artinya yad? Yad itu artinya adalah tangan. Yadullah, tangan Allah. Fawqa aydihim, itu di atas tangan-tangan mereka. Yadullah di sini, iya
Apa artinya? Tangan. Tangan berarti tangan seperti milik kita semua ini. Ini namanya tangan ya. Kalau tangan kalau di dalam bahasa adalah al-jarihah ya, anggota tangan seperti ini. Tapi itu kalau diucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin? Tidak mungkin. Jadi iyadullah di sini awalnya adalah lafaz zahir, mempunyai arti tangan. Tapi walaupun mempunyai arti tangan, kemungkinan arti dari yad ini bukan tangan, melainkan kekuasaan misalkan. Jadi kekuasaan ini merupakan makna marjuh, makna yang jauh, yang itu tidak diproses secara lafzi dari iyad, melainkan itu adalah hanya sebatas kemungkinan dari iyad. Kalau diproses secara lafzi, arti iyad itu tangan seperti ini. Nah sekarang iyad nih boleh gak kita artikan makna zahirnya? Berarti kalau iyad diartikan makna yang zahir, berarti tangan Allah. Artinya Allah itu punya tangan seperti tangan kita, itu di atas tangan-tangan mereka. Boleh gak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Iya, laisa kamitslihi syai'un. Berarti Allah tidak sama dengan makhluknya kalau kita artikan iyad ini seperti tangan kita. Sehingga kita harus mengambil makna yang lain. Kita harus mengalihkan lafaz ini dari makna yang zahir ke makna yang jauh sekali, yang mana itu marjuh. Sehingga iyadullah ini kita artikan qudratullah fauqa qudratihim, atau kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ya, paham enggak? Orang masuk. Definisi zahir itu sendiri. Zahir ya Allah. Zahir adalah lafaz yang mempunyai arti jelas, tapi masih ada kemungkinan makna yang lain. Coba nih, misalkan saya kasih contoh homisah nih. Homisah itu jelas atau tidak? Jelas. Artinya bagi aki besar ke homisah. Sampai ke homisah mencakup supaya itu mencakup selain apa? Tak mungkin kan? Mungkin kan? Nah, langsung sampean begitu dengar lafaz itu langsung memberikan uang pada Homisah. berarti itu namanya nas atau mujmal zahir. Zahir. Zahir non. La ilaha illallah. Nabi sebenarnya. Hah? Ati Zaidan. Kasih pada Zaid. Zaid setong dulu. Jelas kan? Jelas. Berarti nas. Tapi misalkan ada lafaz tapi masih ada kemungkinan yang lain, jelas lafaznya, kemungkinan yang lain masih ada, itu namanya zahir. Nah, sekarang kita berbicara zahir nih. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya zahir adalah lafaz yang mempunyai arti jelas tapi masih ada kemungkinan yang lain. Bedanya dengan nas atau yang mujmal yang sama sekali tidak jelas. Jadi apa? Posisi zahir ada di pertengahan, seakan-akan seperti itu. Maka ketika iyad di sini dipalingkan dari makna yang zahir yang berupa tangan, dipalingkan ke makna yang jauh yang berupa kekuasaan, proses pengalihan ini itu dikatakan takwil. Dikatakan Takwil. ketika lafaz sudah ditakwil maka berubah, tidak lagi zahir, akan menjadi muawwal. Jadi apa? Muawwal. Jadi kalau lafaz yadullahi fawqa aydihim diartikan kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka, berarti lafaz iyad di sini adalah lafaz yang muawwal. Muawwal yang mentakwil. Oleh karenanya kalau kalian baca kitab tafsir,
Lalu ada ayat-ayat mutasyabihat seperti iyat, anggota tubuh manusia yang dinisbatkan pada Allah semuanya jadi mustabihat. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, semua akan rusak kecuali wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah? Masa Allah punya wajah? Tidak. Apa kata ulama tauhid? Apabila ada lafaz yang mustabihat, maka tugasnya adalah awil atau fawid warum mentanziha. Apapun al-Baqillani wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Coba kamu pun. Jadi iyat ini lafaz yang muawwal. Kalau baca kitab tafsir pada bu ahli tafsiran, wal yaduhuna muawwalun. Wal yaduhuna muawwalun. Apa artinya itu? Artinya lafaz iyat ini sudah dipalingkan dari makna yang dasar ke makna yang jauh karena ada dalil. Apa dalilnya? Mukhalafatullah lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa artinya wajah di sini? Wajah. Makna zahir wajah adalah Wajah. wajah. Berarti Allah punya wajah seperti wajah kita. Wajah manusia. Mustahil gak? Mustahil. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Berarti apa maksudnya wajah di sini? Berarti artinya wajhun di sini adalah zat. Namanya muawwal. Jadi wajah di sini muawwal. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa artinya istawa? Duduk. Ya, istawa artinya duduk. Istawa itu 'alal kursi ay jalastu 'alal kursi. Allah bersemayam duduk di atas arsy. Berarti seakan-akan Allah nikah juto muhal tan. Kenapa muhal? Karena seakan-akan Allah nikah butuh padahal Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita yakini Allah qaimun binafsihi. Apa artinya qaimun binafsihi? Apa artinya berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lain butuh padanya. Itu namanya qaimun binafsihi. Kalau kita butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kita. Itu qaimun binafsihi. Kalau seperti kita semua ghairu qaimin binafsihi. Karena Allah qaimun binafsihi, berdiri sendiri, maka Allah tidak butuh tempat yang butuh Allah. Karena dasar tersebut istawa di sini tidak bisa kita artikan duduk. Berarti mempunyai arti apa? Istaula ada ulama yang mentakwil ya. Yang mentakwil artinya berkuasa. Karena biasanya orang yang berkuasa ada atau duduk di atas tahta ya. Bisa dipahami? Wa ammal muawwalu fahuwa mutawaqqifun ala ma'rifati ta'wil. Untuk bisa memahami muawwal maka kita harus pahami takwil terlebih dahulu. Wa ta'wilu huwa hamlul lafzi zahir 'ala al-ma'na al-muhtamal al-marjuh bidalil. Jadi mengalihkan lafaz yang zahir dari makna yang dasar ke makna yang kemungkinan yang jauh tapi dengan ada dalil. Paham nggih? Jadi takwil ini proses ya. Proses pengalihan lafaz yang zahir ke makna yang jauh dengan ada dalil. Proses ini disebut dengan takwil. Setelah lafaz ini ditakwil maka namanya muawwal. Wal muawwal huwal lafzul ladzi humila ala ghairi zahirihi liwujudid dalil. Sampai kan belajar akidah kan Ki? Udah belajar? Cek. Allah punya tangan atau tidak? Tidak. Apa? Tidak. Tidak. Allah punya iyat. Iyat itu artinya tangan nih.
Allah punya tangan atau tidak? Tidak. 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 Yang tidak percaya Allah punya tangan berarti kafir. Ada kama? Tidak punya. Kalau ia bermena tangan tidak punya. Tidak punya tangan. Tapi Di sini biar jelas Ki, dalam ilmu akidah kita harus percaya akan semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah di sini menetapkan tangan enggak? Yadullah. Yad lillah. Kan idhofah kan yadullah yad lillah. Berarti Allah punya tangan. Iya. Allah punya tangan. Jadi keyakinan kita sesuai dengan ketetapan Allah, di mana Allah menetapkan tangan, berarti kita harus yakini Allah punya tangan. Nah, titik terlebih dahulu. Jadi Allah punya tangan dan kita yakini itu karena sudah ditetapkan lewat Al-Quran. Jadi kalau nggak percaya iya berarti kafir karena ingkar sebagian dari Al-Quran. Tak bisa iyoba jadi kudratullah fawqa kudrat, nggak bisa karena ini sudah ketetapan fi ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Setelah kita menetapkan iyad pada Allah Subhanahu wa taala, apa artinya iyad? Nah, di sini pertanyaan lain. Jadi kita pertama kali ada proses keyakinan, keimanan kita bahwasanya Allah punya tangan. Setelah kita tetapkan Allah punya tangan, apa artinya tangan ini? Ulama salaf wal khalaf sepakat bahwasanya tangan yang dimaksud di sini bukan tangan yang seperti milik kita semua. Ya. Kenapa? Berdasar mukhalafah lil hawadits, laisa kamitslihi syai'un. Setelah itu, kalau iyad yang sudah kita yakini Allah punya tangan dan tangan Allah tidak sama dengan tangan kita semua, lalu apa artinya iyad? Ikhtalafas salaf wal khalaf. Salaf ummah ya, ada khalaf. Yang salaf mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Artinya iyad saya enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf lazim di sini kata salaf. Salaful ummah mengatakan iyad di sini saya tidak tahu artinya. Tafwid, dipasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu artinya. Arti dari iyad yang kita sudah iman ini artinya saya tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Orang yang beriman amanna, beriman bahwasanya Allah punya tangan tapi tak tahu. Oke, ini salaful ummah. Tapi yang khalaf, yang mutaakhirin mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna aman. Jadi warrasikhuna fil ilmi ini diatofkan pada Allah, seakan-akan yang tahu itu Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa ana mimman a'lamu ta'wilahu. Wa ana mimman a'lamu ta'wilahu, dan saya termasuk orang yang tahu takwilnya, kata Abdullah bin Abbas. Berarti khalaf tugasnya adalah mentakwil iyad itu. Jadi apa artinya iyad? Artinya qudratullah. Jadi iyad ini diartikan qudrah, ditakwil oleh khalaf. Jadi kalau salaf tafwid maknahu ilallah ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau khalaf mentakwil dengan pentakwilan yang benar, pentakwilan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, hukum-hukum syariah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Qanunut Ta'wil, undang-undang dalam mentakwil, biar tidak salah dalam mentakwil seperti yang dilakukan Mu'tazilah. Pagi? Allah.
Wa dzalika kama warada fil haditsil qudsi. Ini kan contoh takwil ning hadis qudsi saya ajaraki sareng Allah Subhanahu wa taala ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kamusa. Rasul kana lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah ngakungi wajah nabatan. Ibu lagi seterang aku. Efek tak fokus gitu. Allah agadui wajah nabatan. Iman ten. Iman. Berdasar apa? Apa dalilnya? Illa wajah. Illa wajah berarti kita yakin Allah punya wajah. Apa artinya wajah di sini? Bentuk kesepakatannya adalah wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Berdasar laisa kamitslihi syai'un. Iya. Berarti apa artinya wajah di sini? Menurut ulama salaf adalah Tidak. ta'o ning pasrah ka Allah. Nggih, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa kholaf. Ditakwil wajah ini ditakwil dengan makna yang sesuai pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajah oleh ulama ditakwil zat. Mafhum nggih? Mangkan Ibnu Al-Baqillani di dalam kitab Jawharah wa kullu nassin auhamat tashbiha. Semua nas yang memberikan pemahaman penyerupaan Allah dengan makhluknya, pokon anggota tubuh seinis bataki ke Allah wal tafatis saqu bisak. Masa Allah keduduk tes karena dia kan nasullah fanasiyahum, mereka lupa Allah maka Allah lupa mereka. Berarti Allah nih kalau lupa. Coba takwil dak mana nih kah? Allah nih kah lupa na banten. Lupa. Nasia. Kira. Tapi napa artinya lupa ikan nih kah? Tidak sama dengan lupanya manusia. Iya, berarti napa artinya lupa ini? Artinya lupa nih kada kama? Takwil. Mun salaf mentafwid. Iya, wa fawid amri ilallah. Iya, nasia nih kah? Salaf mun nyaman nasia. Coba mun kholaf dah kama? Takwil, dari mana takwil? Coba saya bisa takwil. Perhatikan kaidahnya ki. Nasullaha, mereka lupa Allah, fa nasiyahum, maka Allah lupa mereka. TK Jepin. Kalau orang lupa biasanya bagaimana? Berpaling, lupa istri berpaling dari istri. Lupa istri berpaling dari istrinya. Berarti Allah berpaling dari Umatnya. mereka tuh, mereka yang lupa Allah. Serika. Bedah boleh ning hadis dijelasaki dhahikallahu min fi'alikum. Allah nika apa artinya dhahika? Tertawa. Karena melihat pekerjaan mereka. Nah, apa artinya tertawa? Berarti apa artinya tertawa kata? Iya. Ikan mendhahi kan ada gelap. Mustahil kan ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa artinya dhahikallah?
Ani kabi ulama ta'wil radhiyallah. Ya. Polana mun bareng saya suka nih kebiasaan kan ini kan ridho. Mafhum ki? Badan ikan yang hadis kursi Allah debu ya abdi maritu tang kebulah engkau sakit dina falam ta'udni pahbi baan tak sapot seko ini kata pun Allah ning hadis kursi wa dzalika kama warada fil hadisil qudsi ya abdi maritu tang kebulah marah dina engkau sakit falam ta'udni sengko sakit demun Allah pas biban tak sapot sengko. Nah apa artinya Allah sakit? Allah tadi itu apa itu Yo, napa takwil dah? Allah sakit. merindukan seorang hambanya gitu. Dan nikah itu lanjut lagi serang Allah Subhanahu wa taala faqala al-abdu pas kabula ke nikah pas ada bumator ke Allah kaifa tamrat wa anta rabbul izzah katipun apa ajunan mak pasongkan padahal ajunan ka ento pangeran saya mulja oke nikah yang menyebabkan anapa mak kabula nikah mak tanya mak matur ke Allah katipun apa ajunan mak besongkan padahal ajunan ka ento pangeran saya mulja menandakan bahwasanya maritu nikah tak bisa diinginkan mana aslinya kan dan nikah berarti apa artinya sengkok sakit dengan Allah faqala saya bu berarti Allah makin ngajari takwil pola nama itu tak mungkin kok sakit mari ajar nabi kok apa artinya sengkok sakit saya maksud kok sakit ria marido abdi fulano watang kebulahnya mana Abdul Hamid tuh harus sakit iya marido abdi fulano ya Abdul Hamid wa Abdul Hamid tuh sakit dibantai saput gitu lah anapa mak sakitin Abdul Hamid ni kama ini sebagai ke Allah karena ngaku-ngaki Abdul Hamid pola nak cek deket dah ben Allah Subhanahu wa taala ini ka contoh betul malih sampean paham padan sumpaman misalkan kiai agak duwe santri luar biasa pengabdian ke kiai pas ketika santri ini kasungkan pak kiai kok sakit kiai setia kok sakit kiai mun setia dawuh kiai kenapa polana padahal si sakit kan yo santrena tapi mak ini sebut lagi ke kiai saking dekatnya santri ini ke kiai pada kiai dari saking semak Abdul Hamid ni ke Allah pas sampai saking Abdul Hamid ni ke ini sebut lagi ke Allah taala faqala payajari sang Allah Subhanahu wa taala buruk marido abdi fulan Abdul Hamid falam ta'udhu sesake beni sengkok dul sesake wa Abdul Hamid bi bentek sapot walau utahu la wajadtani inda mun ban nyapot Abdul Hamid ban bekal ketemu ban sengkok disa la wajadtani berarti seakan-akan Allah beri masa Abdul Hamid beri masa ke berarti Allah beri masa ke paham ki sampean arti maritu Allahumma shalli alaihi jadi maritu song kana Allah Subhanahu wa taala anika bi Allah tibi eta uil kalaban marido abdi fulanun falam ta'udhu fa qauluhu ta'ala maritu yadullu ala annahu yamrat menunjuk makna zahirah dari maritu Allah songka illa anna hadza muhalun fi haqqillahi ta'ala hanya saja songkan Allah ka ento muhal ka Allah Subhanahu wa taala ana pula na fulan sifatuna sin sifat kurang li'annahu sifatu naqsin walidzalika tasa'al al-'abd menyebabkan kabul nikah hanya tanya matur pole ka Allah kaifa tamrad wa anta rabbul izzah fa'allamahu syari' ta'wilaha dhahir
akhirnya bi Allah Ta'ala iajari kepula kenikah bagaimana cara mentakwil yang benar. Cara mentakwil zahir seperti ini bagaimana? Wa annal murada maridha abduhu. Saya maksud dari maridu maridha abduhu. Bilhamid sekali. Wa nasabal marada ilaihi. Anapa mak saken dul hamid saken kebula kena ini sebatake ka Allah li tashrifi abdihil mu'min karena ngaku-ngaki kebulana se mukmin. Semoga sampean kepine kaya aku. Amin. Wa li isarati ihtimamil mu'min bi akhihil mu'min untuk membangkitkan kepedulian seorang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin yang lain. Pahami? La siyama in maridha fa ya'udu bil bimun sake. Ya. Berarti kenapa artinya la wajadtani inda. Mun baan nyapodul hamid ban bakal tatemu ban sengkok bari disah. Berarti Allah berding masake. Napa artinya Allah berding masake? Allah bertemu dengan rahmatnya. Temu kalaban belas kasihna Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun entar ke masake maka oleh kebelasan dan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah artinya. Wa ala hadza yuqalu kaifa yujadu Allah 'indal marid. Berdasar ini semua bagaimana bisa dikatakan bagaimana Allah ada di dekat orang sakit. Wahal yakunullah indahu fil mustashfa, apakah Allah di rumah sakit atau fil bait atau di rumah ya au ghairihima, berarti mun berikan toh sakit berarti berikan toh au ghairihima minal amakin. Wahal huwa inda kulli marid, apakah Allah di setiap ada orang sakit di sana ada Allah? Jawabnya bagaimana? Seperti Allah kama awwala lana Allahu syiqqal awwal wa huwal marad, seperti Allah mengajarkan kita semua untuk mentakwil bagian yang pertama wa huwal marad itu fa'allamana kaifiyat at-ta'wil as-sahih. Setelah itu Allah mengajarkan kita semua bagaimana cara mentakwil yang benar. Fa innana nu'awwilu syiqqal tsani, maka juga kita mentakwil bagian yang kedua. La wajadtani inda wa naqul la wajadtani indahu ay la wajadta rahmati. Pada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Napa mantuk kenika Allah ni ka asarang sampian kapi bedah eka di maasau sampean ni kapakun asarang Allah Subhanahu wa taala. Napa artinya berarti Allahumma nika Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah doa perjalanan Allahumma antas sahibu, ya Allah ajunan saya ngancai abdina ketika abdina perjalanan. Setiap sampai ajunan kamu berarti pakun ikan jahe sereng Allah Subhanahu wa taala. Napa maksudnya ikan jahe Allah? Lepas dari Pantauan Allah. Bagus. Maka ada ulama wa huwa ma'akum ay bi ilmihi ay bi ilmihi. Mafhum lagi? Berarti sampean nika insyaallah ada budina bisa mentakwil dengan sesuai mun andi dalil. Mauwilah. Ya saya takwil mauwilah. Mulane. Mulak kayak mauwil. Ya banyak musannifah baik ini. Doktorah Nisha juga doktorah Bintu Syati banyak. Lah ni kedeki keluaran mahat ali ni musannifah. Madiatri dah ni. Kau racer kata. والدليل على وجوب التأويل هذا التأويل هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله. Ya, tak mungkin mustasfa nikah atau masake nikah menghimpun Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha ala Allah. Boleh? Iya, menghimpun.
Wa minhu qauluhu ta'ala, nikah boleh coba takwil sampai. Wajah rabbuk, Allah nikah rabu. Mun rabu nikah arten rabu nikah berpindah dari satu tempat ke tempat selain nikah kocak rabu. Wajah haji tuh aneh kan. Udah asalah bedai deja makin bedai kantor. Berarti kocak maji. Lah napa Allah ingat nikah? Dah kamah wajah rabbuk, Allah nikah rabu. Seakan-akan pindah dari situng tempat ke tempat selain. Berarti apa maksud wajah rabbuk? Amrullah. Faqad hamalahu al-ulama'u ala maji'i amrillah listihalati ma'na al-maji'il haqiqi wa huwa khulu makanin min Allah washtighali akhara bihi ala Allah. Apa maksudnya? Wa huwa nikah aten majiki yang dikatakan datang adalah khulu makanin min Allah, kosongnya tempat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempat tersebut diisi dengan orang lain, Allah taala. Ngerti sampean iki? Setiap sampean nikah atau setiap barang atau jauhar Bani Arab ki, setiap jauhar itu pasti membutuhkan namanya udara atau tempat yang bisa menempatkan dia di situ. Kosongnya tempat dari. Contoh ki, mun sampean andi aing segelas, mun iberi ibot tos umpama kan aing kan napa mulpa kan? Anu wah. Ki lagi manjus. Ki alua. Ki. Anapa nggak bisa alua? Karena tidak ada ruangan. Nah? Tidak ada ruangan untuk itu batu. Anak polana tempat si asal lah ikan nengi aing nikah pah yese betok ikan nengi betok berarti istawalal makan bil betok ba'da istiwalihi bil ma. Nanti aing nikah sibuk ngalak tempat selastare nih tempatnya aing apa udara Tempat selestarian kena air. oke panggil khulu makanin minallah. Angkat dulu sampean berita timur ki. Berarti tempat otomatis kan sampean ada tempat nih timur nih. Oke. Ada bagian dari udara. Ketika sampean pindah ke bere, berarti tempat nih kan kosong. Oke. Tak bisa jadi deki tempatnya orang lain ini kan istiwal khulu makan kosong tempat selesai sampai pindah lagi ban tempat nikah ngalah orang lain. Ngerti non? Hulu makanin sepena tempat dari Allah. Anggap dulu gini contoh salah lagi. Allah berikan tuh nih. Itu yang murah gelugi. Berarti kan seakan-akan Allah nikah ngalah tempat di kantor ning timur nih. Ketika Allah nikah Rabu kantor. Wah, ini kan contoh salah nih kan. Wah, Allah nih keberaan tergantuan keberaan. Berarti tempat si asal lah. Pondut serang Allah nih kayak pondut bener lain kan pasti kan. Berarti sepena tempat dari Allah selestarian Allah nih pindah ke bere. Wasti wali akhorbi. Kalah orang lain selestariannya pondut serang Allah. Ini kan contoh salah kan gitu. Ini kocak maji. Ini kira-kira mun hal-hal sejelas pagi beri definisi pah tidak jelas. Padahal tugas definisi ini kan memperjelas. Ngerti ini? Wa huwa khulu makanin min Allah wa ishtighali akhar bihi 'ala Allah. Wa dalilu hadha at-ta'wil qawluhu ta'ala fi surati an-nahl fi surati an-nahl lebah ni hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Nangkana ja'a rabbuk nikah
ban ulama nahu kebai contoh fa'il sebuah. Fa'il sebuah kebetulan fa'ilnya nikah teti mudhaf, pah mudhaf ilaina sepakeun teh kedudukan fa'il. Teti asal ja'a rabbuka nikah ja'a amru rabbika. Amru sebuah. Yang mengganti posisi amru adalah rabbuka. Kemudian rabbika nikah ngalak i'rab pah amru sebuah pateti ja'a rabbu. Nikah sampean bisa cek ning Ibnu Aqil syarana. Beliau bukan kutip kuto. Syarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil. Ika baik beliau contohnya fa'il sebuah. Ini menunjukkan ketekunan anak bagi Ibnu Aqil dalam akidah. Akidah beliau adalah Asy'ari. Wa nadhiru hadza katsirun fi kitabillah wa sunnati Rasulillah alaihi wassalam. Contoh ngakeun ka cuy bunyaan ning Al-Qur'an banding hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dabi sampean nikah ngalak contoh dua dari Al-Qur'an, dua dari hadis. Oke? Insyaallah. Ani kayak kebaya anu tambahan nilai ya. Ya tak napa kudu tak maksa. Tak napa kudu tak maksa. Jadi mun saya ngerjaki kan saben kun nilai berpero. Jadi tambah lagi. Berarti mun setengah ngerjaki deki nilai kasah yang lagi di ujian kebi. Tak napa mun ning ujian deki maksimal banget. Ala contoh ayat mutasyabihat 2 hadis setong lagi hadis setong hadis setong ayat 2 nah mau lain tak orang ini apa nyara hadis enten bani kemis 2 minggu pilih sebelum mulian Lebih cepat lebih baik. Oke. Mungkin tanggal senapas, mungkin kan sapar ki. Atau di awal Rabiul Awal ki. Di awal Rabiul Awal. Jadi arek Kamis atau air Rebu di awal Rabiul Awal. Saya kan ki, panggon setengah bulan non. Cuma telok. Jadi deke takwil dan sampean ki, ban takwil saya. Bon, ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut. Kira kesokanlah. Ada apa sama takwil bangku? Apakah kita semua bisa melihat Allah? Insyaallah nanti di surga. Kalau di dunia melihat Allah umumnya bagaimana? Boleh gak? Secara akal itu boleh. Karena Allah maujud wa kullu maujudin yasihu ayyura. Tapi secara syariat itu tidak. Karena firman Allah lan tarani ketika Nabi Musa minta untuk melihat ayat anzuri ilaika qala lan tarani
Tapi bedah kelompok mengatakan bahwasanya ru'yatullah aneka bibula permasalahan dengan aneka polana masuk ke takwil. Bedah firqah Mu'tazilah ucaki bahwasanya ru'yatullah ni tak mungkin. Berdasar dahuna Allah lantarani nikah bida bedelam bedelan mun elam nikah napa bidana lam af'al ben lan af'al bida mun lam af'al nikah gula mangken tak kerja tapi besok bisa kerja mana lam af'al. Tapi kalau sudah saya mengatakan lan af'al sekarang besok atau lusa dan seterusnya saya tidak mungkin kerja, itu artinya berarti lan ini faidahnya adalah takbid. Itu kata Zamakhsyari Al-Mu'tazili mengatakan lan berfaidah takbid, sehingga dalam firman Allah lan tarani ru'yatullah itu mustahil sampai kula kuning kiamat ning swarga tak mungkin nikah ru'yatullah. Mur Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kan mah? Boleh kan? Boleh. Kenapa? Dalillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ru'yatullah nikah. Dalilnya nikah. Qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun wajah-wajah orang mukmin ketika itu, semoga kita semua nikah termasuk dari mereka. Wujuhu yawma idzin, di hari itu di akhirat, nadhirah itu akan berubah menjadi wajah. Iki mun sumpaman saya ini ketirati mun selake diganteng hasanah mudhi'ah munawwarah bercahaya ila rabbiha nadhirah akan memandang pada Tuhan mereka. Nggih. Nika dalil bahwasanya kita kulaku ning swarga bakal ngulati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, samangke nika ayat nika ki dak kama tanggapan Mu'tazilah. Bi Mu'tazilah nika takwil. Takwil. Takwil mereka takwil abal-abal. Perhatikan ki. Karena berdasar akidah mereka yang sesat yang meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin diru'yah, dilihat oleh kita semua sebagai orang mukmin tidak bisa melihat. Berdasar ini semua sehingga menjadikan mereka harus bersusah payah untuk mentakwil ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Takwilnya kama ila rabbiha takwil ban Mu'tazilah dadi ila nikmati rabbiha, ila nikmati rabbiha, pada Tuhan mereka, artinya pada nikmat-nikmat Tuhan mereka. Nadhirah ini artinya memandang. Nadhirah nikah takwil ban Mu'tazilah dadi muntadhirah ini artinya menunggu. Berarti kita di surga kelak akan menunggu nikmat-nikmat Allah di sana duduk manis dengan wajah bercahaya. Ada nikah cepon Mu'tazilah. Ini kan takwil Mu'tazilah, tapi takwilnya takwil fasid. Apa maksudnya takwil fasid? Adalah takwil yang berdasar dalil yang salah, dianggap itu benar tapi pada hakikatnya itu salah. Namanya takwil fasid. Mun takwil sefokusnya kalau berdasar dengan dalil saya benar, maka baca takwil sahih. Nika paham Bu? Yang qasimu takwil min haitsu sihhatu wal fasadu ila thalathati aqsamin. At-ta'wil sahih wa huwa at-ta'wil alladhi yusaru ilaihi bidalil. Adalah proses takwil yang dilalui dengan menggunakan dalil yang benar, entah itu dari akal, logika, atau an-naql, atau dari naql hadis atau naql Al-Qur'an kama qaddamna. Bagian yang kedua at-ta'wilul fasid, takwil yang rusak, wa huwa alladhi yusaru ilaihi bima yadhunnuhu al-mu'awwilu bi'tiqadihi dalilan. Adalah takwil, proses takwil yang melalui
dalil yang dianggap itu dalil, tapi wa huwa laisa kadzalik fil waqi, pada kenyataannya itu bukan dalil. Kata wilati ashabil firaqid dhallati, seperti pentakwilan orang-orang kelompok-kelompok sesat, seperti contohnya tadi Mu'tazilah ketika mentakwil wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mun beda takwil tidak dalil sama sekali nya mana mainan qul huwallahu ahad Allah napa artinya Allah ain misalkan ahad apa danu misalkan sumpaman ki berarti ini kah ane ke kocak mainan ki, bahkan ada pun ulama nih kah kufur okay? Bahkan ada mengatakan ini bukan takwil, at-ta'wil batil mardud, ditolak, wa huwa alladhi yusaru ilaihi bila dalilin bal bit tahakkum. Napa tahakkum nih kan? Ngalak sewenang-wenang tibi. Kardiman kata wilil malahidah wal batiniyah, ini firqah sesat kapi, firqah kafir, malahidah batiniyah mujassimah wairihim wa huwa kufrun. Berarti Mu'tazilah itu ini. Iya, Mu'tazilah tuh gak kafir. Iya. Jadi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Kalau seperti Wahabi, Mu'tazilah itu semuanya ahlul millah, ahlul Islam. Ya. Jadi seperti Wahabi, Mu'tazilah semuanya meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Mujassimah ini sudah Iya. Ini mentajim Allah, seperti yang diriwayatkan ada seorang mujassim mengajar tafsir, duduk di atas mimbar, lalu dia membaca ayat Al-Qur'an yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tah tafsir ban mujassim nikah istiwaan, Allahu istawa istiwaan kastiwa'i hadzal. Jadi Allah ni kan juk todun, ada bentuk todun gula ni kan. Astagfirullah. Nah, ini kan kocak mujassi. Berarti seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu kafir. Mafhum naik? Kibar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.